Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat sekalian dimanapun berada, seperti biasa di malam Jumat ini kita lanjutkan ngopi kita. Jumat Kliwon, Zat? Kliwon sekarang, Tan? La haula wala quwata illa billah. Bukan kan? Karena jadi kaget kan. Dewasa ya. Kita lanjutkan ngopi kita dan seperti biasa kita membahas hal-hal yang lagi viral saat ini. Ya tentunya di sana kita bisa mengambil faidah dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya. Barangkali sesuatu tersebut menimpa kita, jadi kita sudah punya bekal sehingga bisa menyikapinya dengan tenang dan tidak, kata dokter Iman tuh, jangan panik kan. Jangan panik. Oke, Tad, pada malam hari ini ada sebuah ungkapan bahasa Arab ini, Tad. Uridu an ajlisa tahtal matar likaila yaroni ahadun wa ana abki. Memang dalam kan? Yeah. Aku ingin duduk di bawah derasnya hujan agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau aku sedang menangis. Dan ternyata saudara kita di beberapa tempat yang lain di Indonesia menangis tadi saat ini. Mungkin kita sudah melihat di medsos dengan cuaca hujan saat ini, sebagian wilayah di Indonesia terendam banjir dan menjadikan saudara-saudara kita di sana mungkin tidak bisa menikmati ya Allah Ramadan kali ini dengan tenang tadi ya. Nah, ini gimana tadi terkait dengan musibah pada saat ini, bagaimana kita tentunya seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah di dalam menyikapinya tadi, supaya tetap diberikan kesabaran dan yakin bahwasanya segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Gimana tuh? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi man walahu ba'da. Sebelumnya kita biasanya berdua aja, Tad. Iya. Dan sekarang ini ada bintang tamu. Ya, itu dia. Biar lebih ramai, Tad. Ada Ustadz Judin, Ustadz Rijal. Iya. Iya. Ini golongan mutajawizun. Ini goirul mutajawijin. Biar lebih mantap. Ya Allah. Di tengah kenikmatan kita menjalani bulan suci Ramadan, kita harus memikirkan ya. Saudara-saudara kita yang ada di Bogor, di Bekasi, yang sekarang sedang katakan berduka, kemudian bersedih, kemudian butuh doa kita semua karena mengalami satu musibah yang mana ini terbesar dari beberapa masa yang pernah mereka alami barangkali, karena kaitannya dengan daerah-daerah yang tadinya belum pernah kena, sekarang kena gitu, dan tiba-tiba karena banjir bandang kan. Kita diajarkan oleh Nabi SAW ketika datangnya hujan itu berdoa agar hujan ini bermanfaat. Secara logika nubuwah dan syariat, tidak ada hujan yang mendatangkan madharat, kecuali sebabnya karena alam yang sudah dirusak oleh manusia dan tidak siap untuk menerima limpahan karunia Allah yang berupa air, sehingga sebaran airnya tersebut bukan rizki, tapi bala. musibah. Ya, maka
kalau ada hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fima makna, dan kalau kita baca tarikh ya, ada satu tempat yang kekeringan dan minta diturunkan hujan. Kita 2 tahun yang lalu pengalaman ya, saya diminta untuk menjadi imam sholat apa Zat? Namanya istisqa. Dan ketika itu tidak turun hujan. Setelah 19 hari baru hujan kurang gitu. Gede. Ya. Hujan besar gitu. Saya waktu itu ya Allah, ini kalau hujan turun ketika itu juga mesti orang-orang nganggap saya wali kan. Itu ke-10 pada nganggap saya wali itu. Alhamdulillah setelah 19 hari itu baru turun hujan gitu. Ya. Jadi udah lupa. Ya. Kemudian setelah doa Nabi ya kabul. Setelah itu hujan berturut-turut, banjir bandang. Kemudian Nabi diminta untuk mendoakan agar surut. Apa doa Nabi? Allahumma hawalaina. Itu. Wala alaina. Allahumma hawalaina. Nah, maka kita doakan bagi saudara-saudara kita yang di Bekasi, Bogor, ya Allah, semoga air yang Engkau limpahkan ini manfaat adanya. Amin. Kemudian jadikanlah air yang Engkau jatuhkan dari atas ini adalah sesuatu yang bukan menimpa. Ya, hawalaina. Tapi jadikan tumpah di sekeliling kami, merata, bukan alaina, ketimpa musibah. Ya, maka itu menjadi doa kita bersama agar saudara-saudara kita ya bisa secepatnya nanti mengakhiri bulan Ramadan itu dengan sukacita, insya Allah. Amin. Ya, sekarang kan kita ya memang kerasa Ramadan tahun ini tuh beda tadi ya? Beda. Karena kepemimpinan baru, amanah baru, sistem akan menjadi baru, vibes atau suasananya baru, ujiannya baru. Ujiannya barangkali makin gede, makin besar. Baju baru juga tuh. Baju baru. Makanya ujiannya ya kita siap semakin besar. Kita kan umat yang harus dituntut ya bersiap siaga. Ya. Dan yang paling utama ketika kita tertimpa musibah, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan semua harta kintir itu kalau bahasa Jawanya, hanyut. Mobil kok hanyut seperti itu, sapi-sapi itu ya Allah kerendam hanyut. Kok mau lele tadi ya Allah. Ayam semuanya hanyut. Ya, ini satu sisi ujian untuk kita semua. Juga ujian bagi pemimpin-pemimpin umat, terutama kaum muslimin. Ya, makanya kita doakan juga untuk pemimpin-pemimpin kita supaya kuat menjalankan amanah ini, karena ya ini ujian pertama. Baru 100 hari terus diuji seperti itu. Ya Allah, subhanallah. Mana yang saling menyalahkan, mana yang
saling tuduh menuduh, vonis. Ini kan ya terjadilah. Maka siapa yang bergerak ketika itu? Ya. Kum, mana yang kum, fa'anzir, mana itu? Wa rabbaka fakabbir, ya itu mana? Itu umat yang mana? Kalau enggak, ya seperti yang kita obrolkan di beberapa waktu lalu, baina taghyir sama tabdil. Ya. Mau ditaghyir atau tabdil nih? Kalau tabdil ya bencananya lebih dahsyat. Wow, habis semua. Yang umat yang muslim, non muslim, semuanya. Kan ada juga itu yang mengatakan wah ini gara-gara daerah itu banyak apa? Judol. Yo, perjudian atau apa. Oke, tariklah kita evaluasi secara keseluruhan. Ya kalau di situ banyak orang-orang yang takwa, lebih banyak orang-orang yang takut kepada Allah, mau apa? Nah sekarang mau taghyir atau tabdil? Kita merubah atau tabdil? Tabdil dihabiskan semuanya sama Allah. Sekali tsunami, dah entek itu. Ya. Dan kita juga sudah berbicara tentang dalam 1 tahun tuh jatah hujannya tuh sudah ada alamatnya. Ya, sudah ada alamatnya. Tinggal bagaimana kita meminta. Hujan kan diminta, Ustaz. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu hujan diminta. Kalau kita minta hujan, kenapa tidak kita minta agar hujan ini teratur? Kenapa nggak pernah kita terfikirkan minta hujan ini teratur? Yaitu Allahumma hawalaina wala alaina, itu minta hujan ini teratur. Ya Allah, semoga ini kan saya punya firasat ini pribadi. Kalau sudah tumpah hujan seperti ini, kekeringannya bakal seperti apa? Dan ini sudah diprediksi tahun lalu bakal ada kekeringan yang ekstrim, panjang. Ini udah tumpah ini. Ya, itu ngeri kan. Kuningan aja udah kurang air. Kuningan. Sumber cai padahal harus sudekat tadi ya. Apa? Sumber air sudekat. Mana-mana. Sumber cai. Itu kalau yang tempat futsal itu coba nanti dilihat itu masih ngalir nggak airnya. Kalau masih ngalir airnya aman. Kalau udah nggak ngalir airnya, nah itu. Sama halnya Danau Tiberias sudah surut. Tandanya apa tadi? Oh, betul. Gog and Magog dilepas. Ya'juj wal Ma'juj. Itu. Waduh. Masya Allah. Ya. Jadi hukum asal hujan itu asalnya rahmat tadi ya. Iya. Rahmat dari Allah, tapi karena wadahnya dirusak. Kalau Allah, ya kita coba teliti ayat yang berkaitan dengan wa anzalna minas sama'i ma'a. Kalau sudah kita ketemu ayat itu, kami turunkan dari langit itu air. Air itu maksudnya apa yang terkandung di dalamnya. Kan ada mineral, tumbuh-tumbuhan. Karena air kan ada sistem evaporasi. Wah, itu pokoknya pelajaran apa itu? Pak, apa tuh? IPA kan. Kemudian ada sirkulasi, kemudian ada lain sebagainya. Kemudian hujan juga bertipe-tipe. Ya.
maka diturunkan dari langit itu rizqo, ma'a, ya. Nah ini sekarang kalau sudah seperti ini, jangan menyalahkan kecuali diri kita sendiri. Setelah itu taghyir, berubah tadi. Lagu Ebit G.Ade. Kumaha tadi? Barangkali bisa. Oh iya. Benar. Itu kan? Mengapa di tanahku terjadi bencana? Ada lagi tadi. Mungkin Tuhan apa? Roma Irama tadi. Oh ini kubu Bang Haji nih. Iya. Sini Ebit G.Ade. Lagunya tuh gini tuh. Masih perlukah air mata untuk mengisi dunia yang sedang dilanda bencana, gempa bumi, banjir badai topan. Pokoknya itu zamannya berarti sepuh. ya emang lirik-liriknya ya memang sering kejadian gitu. Betul. Ya jadi bahan renungan tadi ya. Ya. Semuanya jadi bahan renungan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kan sekarang ketakutan semua. Iya. Coba antum apa di mall ya? Mall apa namanya? Mall apa tuh? Mega Mall Bekasi. Mega MM Mall Bekasi. Bekasi, Mega Mall Bekasi itu. Itu air listrik masih nyala semua. Itu takut banget. Takut sekali. Takut, oh ini kiamat apa? Ya Allah. Dari dulu kita kalau hidup di dataran tinggi ya Kuningan, Cianjur itu dataran tinggi kan. Itu kalau terjadi apa namanya? Banjir di situ logikanya Cirebon itu gimana? Laut jadi laut. Nah sekarang kayak sudah lumrah Kuningan itu banjir. Kalau Bogor udah banjir kan biasanya kan ini kebiasaan narasi orang Bogor kan ngirim air. Nah sekarang kalau Bogor ada banjirnya, wah Jakarta kumaha kerendam itu. Kuningan udah banjir, Cirebon, Indramayu itu udah laut itu, semata kaki. Tapi kan kita nggak mau seperti itu. Khauf wal ju'. Nah sekarang kalau 3 hari aja kerendam air tuh, kaki antum gimana kira-kira? Itu air semua. Penyakit bakal merajalela, mewabah. Kemudian kekurangan air bersih. Ya Allah ya Rabb. Kemudian kurang air bersih, kemudian ya terputus mata pencarian. Ya. Maka kita selain mendoakan ya kita ulurkan tangan sebisa kita. Ya, karena kan apa yang mereka rasakan ya kita ikut merasakan seperti itu. Semoga dapat di akhir ayatnya tadi ya. Wa basyiris sabiri. Belum selesai tuh. Belum selesai. Baju kelaparan kan? 3 hari nggak nemu air bersih, makanan sehat. Gempa Cianjur waktu itu mie 2 minggu. Ya, terisolasi kan? Ya sakit perut semua. Tuh, apalagi ini digenangi air 3 hari repot saat ya Allah subhanallah. Khauf.
wal ju' wa naqsim minal amwal. Harta-harta ya entah sertifikat hanyut, sapi hanyut, mobil hanyut, apalagi itu ya semuanya, uang berangkas hanyut barangkali. Itu kalau banjir, mobil kena banjir, perbaikannya itu 50 juta. Kalikan, subhanallah. Itu gimana recovery-nya itu, saya ya Allah, gimana ya recovery-nya? Siapa yang harus menanggung ini? Apakah semua ditanggung sama pemimpin kita? Ya kasihan juga kan. Otomatis kita semua yang ya menanggung kalau tidak buru-buru kita taghyir. Ya. Wal jawa naqsim minal amwal wal anfus. Ya barangkali ada yang meninggal karena hanyut, karena wasamarat, dan tumbuh-tumbuhan, ya banyak tumbuh-tumbuhan mati, sawah-sawah mati, tidak kuat menampung air yang sebegitu banyaknya. Nah, wabasyiris sabirin. Terus apa tuh? Apa lagi? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika sudah mencapai level as-sabirin, ya kita pernah berbicara juga berapa kali sabar itu kan, isbiru wa sabiru wa rabitu la'allakum tuflihun, kuncinya itu. Makanya tadi kita dapat pencerahan juga, apa tadi? Yang dicatat itu tentang tangga. Tangganya jangan dibiarkan ini, jangan ditidurin. Diberdiriin plus diikat. Sebuah tangga itu kalau dia sesuai dengan fungsinya tidak akan pernah ditidurkan. Karena ditidurkan itu sama halnya dengan sebuah istilah menginjak-injak anak tangga. Tapi kalau selama tangga itu diberdirikan, kita akan selalu menaiki anak tangga. Ya, setiap ada musibah itu kan harus ada move on, recovery, ya, kemudian membenahi kembali. Saudara-saudara kita di Gaza juga saat, ya kan, ini makanya ya Allah, kalau kunut itu betul-betul Allahumma ansurna wal muslimin wa afina wal muslimin wa barik lana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin. Ya. Biasanya fi Gaza, fi Filistin. Nah sekarang yang dekat ini kita doakan juga atau enggak? Sekencang itu enggak mendoakannya? Aku dulu lebih kencang. Harus lebih kencang. Karena Palestina pun sekarang itu sedang recovery. Membangun Palestina itu proposal awal kemarin itu diajukan oleh Mesir hampir 900 triliun. 900 triliun kalau nggak salah. Itu panitianya Mesir dan meminta dukungan negara-negara Muslim. Ya. Sama halnya kita sekarang dihadapkan, sekarang bisa ngadain munasoroh untuk
Gaza, Palestina, sekali munasoroh dapat hampir 2,5 miliar. Coba sekarang untuk saudara kita di itu, bisa nggak lebih dari itu? Wah, mau apa kita? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum. Nah ini yang terdekat nih. Wa ahlikum, dan apa? Keluarga kalian. Kita selamatkan. Ya. Yang terdekat baru keluarga. Sekarang ya kita memang betul-betul harus taghir. Yakin bahwasannya saudara-saudara kita di Gaza itu jangan lagi buat narasi seolah-olah cuma kita yang bisa, sehingga kita tetap dananya dikelola juga. Dikelola juga gitu. Memang harus levelnya negara yang harus itu turun tangan. Nah kita coba sekarang yang ada di depan kita, bisa nggak kita beresin itu? Dari mulai ini kan kena semua sampah tuh, buang sampah sembarangan. Saya tuh ya narasi saya nggak harus seneng kalau ngeliat sampah. Karena apa? Karena itu sodakoh kita. Nggak punya duit, itu sodakoh kita. Walaupun taraf iman yang paling ini bawah. Wa tumitul adza anit tariqi sodakoh. Nah sekarang adza itu kalau ada di torik, artinya torik itu kan bukan hanya jalan, tapi tempat yang disepakati itu dipakai untuk keumuman masyarakat. Kalau selokan dipakai juga buat keumuman masyarakat, jangan buang sampah di situ. Ini kan sulit untuk memperbaiki budaya ini. Buang gitu Subhanallah. Makanya kita perenungan dan harus bergerak. Masya Allah. Seperti itu. Tidak cuma merencanakan ya, tapi berdoa, bergerak dan merubah. Jangan nunggu ditabdil. Kalau ditabdil ya aduh, habis tuh. Bukan hanya habis, kita jadi apa? Jadi apa gitu? Kita barangkali sama dengan sampah. Kita ya sama dengan sampah. Kalau tabdil itu, maka sebelum Allah tabdil dan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang diganti generasinya, itu ya kita yang punya amal untuk merubah itu. Masya Allah. Luar biasa obrolan kita malam ini tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya, juga keluarga kita dan juga saudara-saudara kita, khususnya di daerah Bekasi dan sekitarnya yang terkena banjir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menuntaskan ujian ini, dan kepada saudara-saudara kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dan juga perlindungan, kemudian recovery saudara-saudara kita. Kita doakan semoga Allah segera mengentaskan bala ini pada kita semua, dan Allah memberikan satu kemudahan bagi
kita semua, utamanya bagi saudara-saudara kita untuk sama-sama kita berbenah, kemudian memperbaiki kualitas ya kedekatan kita, taqarruban ilallahnya, dan kita dijadikan hamba-hamba yang sabirin ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin untuk ngopi malam ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah dan juga manfaat dari obrolan kita ini. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.